saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi pernyataan ataupun kritikan dari Farel Bramasta selaku anggota DPR RI. Cuman modal tampang doang ya, bisanya cuman komentar, kritik-kritik tanpa langsung turun ke lapangan. Bahkan Farel juga tadi menunggu undangan. Kalau memang merasa wakil rakyat nggak harus nunggu undangan lah. Datang sendiri ke lokasi di mana anak-anak dalam kategori nakal ini dididik di barak militer ya, biar tahu, baru berkomentar, baru mengkritik jika sudah melihat kondisi ataupun lokasinya. Kalau cuma duduk-duduk doang di kursi di belakang meja, lalu kemudian cuap-cuap, kritik-kritik, nah itu tentu saja tidak tahu ya bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana cara anak-anak dalam kategori nakal ini dididik di barak militer. Memang pernyataan Farel yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak kategori nakal ke barak militer ini menuai beragam reaksi ataupun komentar dari beberapa netizen. Salah satunya ada nih dari kakak-kakak yang cantik ini yang mengkritik balik pernyataan dari Farel Bramasta ini yang hanya cuman bisanya duduk-duduk doang di kantor. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama kritikan dari salah seorang netizen untuk Farel Bramasta. Farel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Farel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Farel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Farel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Farel Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Farel itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Farel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Farel itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Farel itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Farel tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini, kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Farel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Farel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Farel. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga.
Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gua pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini nih udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Nah sobat semuanya, saya setuju ya dengan pendapat dari kakak yang satu ini ataupun netizen yang satu ini. Memang tidak salah juga Farel Bramasta dalam mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat. Dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi juga tidak anti kritik. Cuman seharusnya para Bramasta ini jangan cuma duduk-duduk aja dong. Lihat ke lokasi ya, lihat bagaimana anak-anak ini dididik di barak militer, karena tentu saja ini pendidikan karakter berbeda dengan wajib militer. Jadi tidak ada penerapan seperti perang-perangan ataupun semacamnya, tidak. Tentu saja ini melatih kedisiplinan, melatih karakteristik anak dan juga belajar supaya anak tersebut bertanggung jawab. Nah, jadi seperti itu. Ya kita apresiasi ya kritikan dari Farel Bramasta ini. Cuman seharusnya terjun dong ke lapangan, gak usah nunggu diundang ya. Ngapain nunggu-nunggu diundang? Anda kan wakil rakyat, punya hak tentu saja ya. Silahkan datang ke barak militer ya, dapil Anda kan di Jawa Barat. Datang dong, lihat kondisinya, cek lokasinya, baru Anda berkomentar, baru Anda mengkritik. Dan dari pemerhati anak pun ataupun dari Komnas HAM pun ini tidak melanggar HAM ya. Apa yang dilakukan, apa yang dikeluarkan peraturan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan mengirim anak-anak ataupun siswa-siswa kategori nakal ini tidak melanggar HAM ya, yang dikirim ke barak militer ini. Tentu saja ini pelatihan karakter, karena anak-anak yang kategori nakal ini kan sering melawan orang tua, sering tawuran, sering bolos sekolah kan, sering geng-geng motor seperti itu tentu saja sudah sudah tidak bisa lagi dididik secara halus ya, maksudnya dalam kategori di sekolah ataupun di rumah ini sudah tidak bisa anak-anak seperti ini, karena banyak sekali kejadian di sekolah murid-murid bengal seperti ini malah melawan kepada guru. Kita bisa melihat ya, ini faktanya anak-anak tersebut melawan kepada gurunya, bahkan menantang kepada gurunya di sekolah, apalagi kepada orang tuanya di rumah. Jadi mereka ini berani gitu kan. Nah ini karakter ini kan di sekolah nggak bisa dididik, di rumah nggak bisa dididik, yaitu dikirim ke barak militer supaya mereka tuh disiplin, bertanggung jawab. Dan sekali lagi ini juga tidak ada pemaksaan, karena kata Kang Deddy Mulyadi juga, jika memang ada anak yang kategori nakal yang dikirim ke barak militer, tentu saja harus ada persetujuan dari orang tua maupun dari pihak sekolah. Jadi di sini tidak ada pemaksaan. Nah sekali lagi kepada yang terhormat anggota DPR RI Farel Bramasta yang ganteng katanya, turun dulu dong ke lapangan ya.
cek dulu lokasinya. Jangan turun ke lapangan itu ketika kampanye saja, jangan. Setelah duduk di DPR pun turun ke lapangan. Karena kebanyakan pejabat-pejabat ini turun ke lapangan menyapa warga itu biasanya hanya ada maunya saja. Ketika waktu pemilihan supaya dicoblos baru mereka turun bagi-bagi sembako ini itu. Tapi giliran sudah jadi mereka kebanyakan lupa. Ya, tidak semuanya, cuman kebanyakan mereka biasanya seperti itu. Jadi kepada Bapak Farel ini ya, turun dong ke lapangan ya, baru Anda berkomentar. Seperti apa yang dikatakan oleh Bupati Purwakarta Om Zen itu, ayo kita lihat cara mendidik anak di barak militer itu seperti apa. Ini tantangan yang bagus menurut saya. Jadi jangan nunggu diundang lah, datang langsung ya ke lokasi pendidikannya seperti apa, baru Anda bisa berkomentar ya. Karena kemarin juga memang pengiriman anak ataupun siswa dalam kategori nakal ini mengundang banyak reaksi, banyak komentar ya dari beberapa netizen ataupun lapisan masyarakat ya, salah satunya kan dari Farel Bramasta ini. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya mengenai komentar ataupun kritikan dari Farel Bramasta ini? Katanya jika mau jadi pejabat harus siap dikritik, jika tidak mau dikritik jangan jadi pejabat. Kang Deddy Mulyadi bukan gak mau dikritik, tapi kritikannya harus kritik yang membangun dong. Kritikannya kritik yang mendasar. Dasarnya apa nih? Kalau cuman kritik komentar ya semua orang juga bisa. Jadi kritik harus dengan fakta, harus sesuai data gitu loh. Mengkritik itu bukan anti kritik ya, seharusnya lihat dulu seperti apa. Karena pendidikan siswa nakal di barak militer ini tentu saja berbeda dengan wajib militer. Nah Sobat Intonasi, jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.